Salam saudara terkasih, dimanapun saudara berada. Saya percaya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita dan pemeliharanya sempurna atas setiap hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya menerima satu video kiriman singkat di dalam grup yang ada di handphone saya. Nah, setelah saya menonton video singkat itu, hati saya begitu terharu, hati saya begitu bisa merasakan bagaimana kesedihan yang saya lihat di dalam video itu. Beberapa hari yang lalu itu menceritakan, saya kira saudara, mungkin ada sebagian saudara juga mendapat kiriman itu, di mana salah satu penerbangan yang ada di negeri kita ini sedang memutuskan hubungan kerja kepada ribuan staf dan pengerjanya dan seluruh karyawannya. Artinya mereka memangkas seluruh hubungan kerja ribuan daripada staf dan karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan penerbangan yang ada di negeri kita. Nah, waktu saya melihat begitu, mereka mendengar keputusan daripada perusahaan mengambil satu keputusan yang bijaksana itu, membuat semua staf karyawan itu mereka menangis mendadak. Mereka ada yang saling berpelukan, ada yang mereka berdiri dengan bengong. Bapak Ibu yang terkasih, saya mencermati apa yang saya nonton. Saya seperti ada di dalam kehidupan mereka, membuat hati saya begitu sedih. Saya begitu terharu. Saya bisa merasakan betapa sedihnya mereka. Jikalau mereka memiliki anak istri, mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung. Saya nggak tahu bagaimana yang ada di dalam perasaan hati mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengatakan, apapun yang saudara alami saat ini, mungkin saudara mengalami dari hal yang berbeda, tetapi satu hal saya mau berkata, tetap kuat, kita tetap optimis, kita berserah kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, kita percaya pemelihara yang sempurna daripada Bapa senantiasa memelihara seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa tetap optimis di dalam kehidupan yang terjadi ini, kehidupan yang begitu sulit yang ada di hadapan kita, di hari-hari yang ada di depan kita ini, kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, bukan mengenal pendeta, bukan mengenal gembala, tetapi mengenal Dia yang kita sembah. Jikalau kita bisa mengenal Dia yang kita sembah itu dengan benar, saudara yang terkasih, saya percaya badai apapun yang tengah kita hadapi, goncangan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita takut, itu tidak membuat kita menjadi khawatir, itu tidak membuat kita menjadi down, tapi kita tetap percaya, kita tetap optimis karena kita ada di dalam Dia yang senantiasa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih dalam lagi kepada siapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Kalau saya mengenal kepada siapa aku bersandar, maka apa yang terjadi di hadapanku, saya tetap akan tinggal tenang. Karena saya tahu kepada siapa saya bersandar, kepada siapa saya mengandalkan, kepada siapa saya menaruh seluruh kehidupan kita. Maka oleh karena itu, mari kita hari-hari ini kita lebih lagi mengenal kepada siapa yang kita sembah. Di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 mencatat ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang terkasih, kalau Tuhan adalah penolongku, artinya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah akan takut. Karena Dia tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan di dalam Dia. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita meletakkan seluruh hubungan kita, hidup kita ada di dalam Dia, maka saya percaya tidak ada ketakutan lagi. Kita tetap akan optimis, kita percaya segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita banyak melihat, terlebih kehidupan anak-anak orang percaya, orang Kristen, bahkan itu sudah pelayan, bahkan itu sudah pengerja, bahkan sudah melayani. Banyak kita melihat, jikalau terjadi sesuatu hal, badai yang menggoncang, ada badai yang menerpa, ada kerikil yang di depan mereka,
ada batu terjal yang dihadapinya. Banyak di antara anak-anak Tuhan, orang percaya bahkan yang sudah melayani, mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, mereka menjadi khawatir. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan, karena belum mengenal kepada siapa dia sembah. Jikalau kita mengenal kepada siapa kita sembah, apapun yang kita alami, saya percaya itu tidak akan membuat kita menjadi gentar, tetapi tetap kita optimis, tetap kita semangat. Kenapa? Karena perjalanan kita yang menentukan kita dengan Tuhan itu bukan karena pelayanan, tetapi karena hubungan kita dengan Dia. Pelayanan itu adalah kegiatan, itu adalah ekspresi, itu adalah ungkapan rasa cinta kita. Karena kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia, sehingga kita melayani Dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Itu adalah ungkapan kita, ekspresi kita. Tetapi yang menentukan perjalanan kita dengan Kristus adalah hubungan kita. Oleh karena itu, mari saudara yang terkasih, apapun yang sedang alami kita, biarlah kita terus menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Saya banyak percaya, banyak sekali kita melihat kehidupan yang kita alami, buat kita orang-orang percaya, buat kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak sekali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang mau saya beritahu, jikalau kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, maka di ending kehidupan kita, saya percaya ada pujian, nyanyian baru yang kita panjatkan, yang kita persembahkan buat Tuhan. Karena kita akan mengetahui segala apa yang terjadi itu ternyata ada rancangan Tuhan yang sedang Dia rencanakan dan akan membawa kebaikan buat setiap kita. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat, optimis, maju, melangkah, dan hanya fokus kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang terlalu baik buat setiap kehidupan kita. Mari kita terus maju, melangkah, dan fokus kepada Kristus. Jangan melihat kiri kanan yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang diberikan adalah masa depan yang penuh pengharapan dan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.